Ini berkaitan dengan informasi pertama kita nih akan kita sampaikan bersama. Ternyata masa pandemi ini menjadi berkah bagi sebagian kalangan. Seperti perusahaan game dan e-commerce yang bermarkas di Singapura, baru saja mencetak miliuner baru. Perusahaan yang terkenal dengan game mobile survival shooter Free Fire ini menuai cuan di tengah pandemi COVID-19. Saham melejit ketika lebih banyak orang menikmati permainan dan belanja online di tengah pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat salah satu pendirinya, David Chen, untuk pertama kalinya menjadi anggota klub 10 digit. Berdasarkan laporan Forbes, dengan 2% saham perusahaan tercatat plus opsi di New York Stock Exchange, Chan meraih kekayaan bersih hingga 1,1 miliar dolar Amerika. Sepanjang 6 bulan terakhir, saham telah melesat 163,96% ke level $109 per saham di bursa NYSE. Jadi teman-teman, siapa nih di sini yang ikut ngegame juga selama masa di rumah aja alias work from home? Mungkin Alin atau Erwin? Padahal kalau kita ikut ngegame saja selama work from home, kita juga membantu menambah pundi-pundi kekayaan si Chen ini sebenarnya ya. Iya betul sekali, nggak cuma rebahan begitu ya. Kaum rebahan menambah orang lain membuatnya menjadi kaya ya, bikin masuk klub 10 digit ya. Ini saham yang terdongkrak naik ini khususnya berasal dari kinerja lini usaha game online bernama Garena. Nah, Garena ini yang juga unicorn internet pertama di Singapura di tahun 2014 lalu mendominasi pendapatan dari Group ini berkat sumbangsi seluruh dunia yang menikmati Free Fire. Ya, udah lebih dari 80 juta sekarang pengguna aktif harian. Ini harian ya. Free Fire ini juga telah didaulat menjadi game mobile terlaris bahkan di Asia Tenggara dan Amerika Latin di kuartal pertama saja tahun 2020. David Chen-nya sendiri ini umur 39 tahun, bukan miliuner baru di Dia ini adalah miliuner ketiga setelah pendiri dan CEO Forrest Li dan Chief Operating Officer Kang Ye yang juga merupakan salah satu pendiri perusahaan. Jadi kayaknya masih bakal nambah lagi orang kaya dari perusahaan ini. Nah, mungkin banget ya Anneke, soalnya bisnis produsen game Free Fire ini kan diramal masih bakalan kinclong banget ke depannya, terutama dengan adanya dukungan dari Tencent serta bisnis gaming dan belanja online yang jadi core bisnis yang kian ngetrend juga. Nah, masih dari dunia informasi teknologi nih Anneke dan juga Erwin, ini soal raksasa media sosial Instagram yang siap bersaing dengan TikTok. Aduh, TikTok ini ya dilarang tapi juga banyak yang pengen menjadi TikTok atau menggeser TikTok. Jadi nih ya, Instagram katanya bakal meluncurkan fitur baru berbagi video tersendiri bernama Reels. Fitur itu diklaim bekerja lebih baik daripada TikTok yang kini di peringkat teratas aplikasi non-game. Instagram mengatakan fitur telah diuji coba di India sejak pekan lalu. Rencananya Reels akan meluncur dalam waktu dekat di Amerika Serikat dan 50 negara lainnya. Nah, pengumuman Reels ini muncul ketika pengguna TikTok mengalami penurunan setelah India melarang aplikasi video bentuk pendek. Dan Amerika Serikat mengindikasikan akan memberlakukan larangan yang sama. Nah, bisa jadi nih ya kawan-kawan, Instagram bakal menang ini. Kemungkinan besar tapi ya melawan TikTok kalau melihat momentum kondisi saat ini. Yes or no kira-kira ya? Mungkin saja, karena kalau kita ingat-ingat ini kan bukan pertama kalinya ya terjadi di Instagram dan perusahaan induknya Facebook. Jadi tipikal banget memang Facebook tuh punya riwayat meniru fitur baru aplikasi lain dan berhasil. Ingat juga soal Instastory Instagram yang akhirnya menyaingi bahkan menggeser Snapchat yang sudah tidak terdengar lagi sekarang. Iya, memang sudah terkenal ya Anneke sebagai app killer. Jadi suatu app yang populer kalau nggak diakuisisi kepemilikan sahamnya, kalau nggak dibikin fitur tandingannya ya. Nah, pada 2016 yang lalu Instagram meluncurkan fitur Stories yang memungkinkan orang untuk berbagi konten dan kemudian terhapus setelah 24 jam seperti kenangan masa lalu. Nah, 8 bulan kemudian fitur ini berhasil melampaui jumlah pengguna harian Snapchat. Bahkan jumlah penggunanya lebih dari 2 kali lipat Snapchat. Tapi benar ya, kenangan masa lalu bisa hilang dalam waktu 24 jam ya. Karena sepertinya kalau kita lihat Instagram ini bukan satu-satunya perusahaan yang ingin bersaing dengan TikTok 24 jam langsung hilang dan sebagainya. YouTube kita tahu juga ini kawan-kawan ya, juga diketahui sedang mengembangkan saingan TikTok namanya Shorts. Ini akan dirilis di akhir tahun ini juga. Tapi mungkin yang perlu dibikin namanya kalau memang ingin menyaingi TikTok mungkin harus sealai TikTok kali ya. Atau mudah diterima lebih oleh catchy, generasi Z begitu ya. Iya, betul sekali Anneke. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang bakalan menang nih di era teknologi saat ini, bukan yang terkuat, terkaya, tapi siapa yang tercepat merespons keadaan. Inovasi yang akan menentukan agile ya kata kuncinya di sini. Menentukan kenangan masa lalu. Iya.
yang konon bisa hilang 24 jam ya.